warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Febriana dengan NIM 2021 10275. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan pertemuan ke-10. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu apa definisi dan prinsip-prinsip utama dari transaksi murabahah dalam perbankan syariah. Nah, definisi murabahah adalah salah satu jenis kontrak dalam perbankan syariah di mana bank membeli suatu barang dari pemasok dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang mencakup biaya pembelian ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Nah, prinsip-prinsip utama murabahah yang pertama itu ada kejujuran atau sidik. Nah, bank harus menyampaikan terkait semua informasi dengan jujur kepada nasabah. Nah, yang kedua ada keadilan atau adil. Penetapan margin keuntungan harus wajar dan tidak memberatkan nasabah. Selanjutnya ada kepemilikan. Nah, bank harus memiliki barang tersebut sebelum menjualnya kembali kepada nasabah. Nah, hal ini memastikan bahwa bank menanggung risiko terkait kepemilikan barang hingga barang tersebut dijual kembali kepada nasabah. Nah, selanjutnya ada transparansi. Nah, semua biaya yang terkait dengan pembelian barang harus diketahui oleh nasabah. Pertanyaan kedua yaitu bagaimana proses pelaksanaan transaksi murabahah dalam konteks perbankan syariah, termasuk peran dan tanggung jawab masing-masing pihak. Nah, jawabannya itu proses transaksi murabahah. Yang pertama itu permohonan nasabah. Nah, nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kepada bank syariah untuk membeli barang tertentu. Kemudian kesepakatan awal. Nah, bank dan nasabah sepakat mengenai jenis barang, harga beli dan margin keuntungan. Nah, selanjutnya ada pembelian barang oleh bank. Nah, bank membeli barang dari pemasok atau produsen. Nah, selanjutnya penjualan barang kepada nasabah. Nah, bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga beli ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Nah, kemudian yang terakhir yaitu pembayaran oleh nasabah. Nah, nasabah membayar harga jual tersebut kepada bank secara tunai atau cicilan sesuai dengan kesepakatan. Pertanyaan ketiga yaitu apa implikasi syariah dari penggunaan murabahah sebagai instrumen pembiayaan. Nah, penggunaan murabahah sebagai instrumen pembiayaan dalam perbankan syariah memiliki sejumlah implikasi syariah yang penting. Nah, yang mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum Islam syariah. Nah, yang pertama itu kepatuhan terhadap prinsip syariah. Nah, dengan menghindari riba. Nah, murabahah menghindari riba atau bunga dengan berbasis pada transaksi jual beli yang melibatkan barang nyata dan bukan uang. Nah, keuntungan yang diperoleh bank adalah dari margin keuntungan yang disepakati. Nah, ini bukan bunga pinjaman. Nah, yang kedua ada transaksi yang halal. Nah, barang yang diperjualbelikan dalam murabahah haruslah halal dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, ini memastikan bahwa kegiatan bisnis yang didanai juga sesuai dengan syariah. Nah, yang kedua yaitu transparansi dan kejujuran. Nah, pengungkapan biaya dalam transaksi murabahah, bank wajib menggunakan biaya pembelian dan margin keuntungan ini secara transparan. Nah, ini memastikan nasabah mengetahui dengan jelas semua komponen harga yang harus dibayar. Nah, kedua yaitu kejujuran dalam informasi. Nah, bank harus jujur dalam menyampaikan segala informasi terkait dengan kondisi dan kualitas barang yang dijual. Nah, jika ada cacat atau kekurangan harus diinformasikan terlebih dahulu kepada nasabah. Nah, yang ketiga yaitu kepemilikan yang sah. Kepemilikan penuh oleh bank sebelum menjual barang kepada nasabah. Bank harus memiliki barang tersebut secara sah. Nah, yang keempat yaitu keadilan dalam transaksi. Nah, harga adil, penetapan margin keuntungan harus wajar dan tidak
eksploitatif. Nah, harga jual kepada nasabah harus mencerminkan keadilan dan pertukaran nilai kepada nasabah. Yang selanjutnya ada kesepakatan bersama. Nah, transaksi dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara bank dan nasabah tanpa ada paksaan. Dan yang kelima yaitu etika dalam keadilan sosial. Nah, pemberdayaan ekonomi, pembiayaan murabaha sering digunakan untuk mendukung usaha kecil dan menengah, membantu memberdayakan ekonomi masyarakat, dan mendistribusikan kekayaan secara lebih merata. Nah, yang keenam yaitu risiko, dan yang kelima yaitu etik. Yang keenam, pertanyaan keempat yaitu bagaimana perhitungan margin keuntungan dalam transaksi murabaha dilakukan dan apa faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan margin tersebut. Nah, yaitu perhitungan margin keuntungan dalam transaksi murabaha dilakukan dengan menambahkan margin keuntungan yang telah disepakati di atas harga beli barang. Nah, margin ini merupakan jumlah keuntungan yang diperoleh oleh bank dari transaksi tersebut. Nah, mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi, yang pertama yaitu perhitungan margin keuntungan. Nah, harga beli barang, harga yang dibayar bank untuk membeli barang dari pemasok. Nah, kemudian yang kedua margin keuntungan. Nah, margin keuntungan yaitu persentase atau jumlah tetap yang ditambahkan ke harga beli barang sebagai keuntungan nasabah. Nah, yang terakhir yaitu harga jual barang kepada nasabah. Nah, harga beli barang ditambah dengan margin keuntungan. Pertanyaan yang kelima yaitu apa risiko terkait dengan transaksi murabaha dan bagaimana bank dapat mengelolanya dengan baik. Nah, transaksi murabaha meskipun sesuai dengan prinsip syariah tetap menghadirkan sejumlah risiko yang perlu dikelola baik oleh bank. Nah, risiko-risiko terkait yaitu yang pertama ada risiko kepemilikan. Nah, bank menanggung risiko selama periode kepemilikan barang tersebut sebelum barang tersebut dijual kepada nasabah. Nah, cara pengelolaannya itu bank dapat mengasuransikan barang untuk melindungi dari kerugian finansial akibat risiko tersebut. Nah, yang kedua ada risiko kredit. Nah, risiko bahwa nasabah tidak mampu membayar atau tidak mau membayar harga jual sesuai dengan jadwal yang disepakati. Nah, cara pengelolaannya yaitu melakukan analisis kredit yang ketat sebelum menyetujui pembiayaan murabaha, menetapkan jaminan yang memadai, dan mengelola portofolio kredit dengan diversifikasi risiko. Yang ketiga ada risiko pasar. Nah, fluktuasi harga pasar yang dapat mempengaruhi nilai barang selama kepemilikan oleh bank. Nah, cara pengelolaannya itu bank dapat melakukan kontrak atau membeli barang yang memiliki stabilitas harga lebih baik untuk meminimalkan risiko fluktuasi harga. Nah, yang keempat ada risiko likuiditas. Nah, bahwa bank mungkin tidak memiliki likuiditas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pembayaran tersebut dengan tepat waktu. Nah, cara pengelolaannya itu bank harus mempertahankan likuiditas yang cukup untuk merencanakan aliran kas yang dengan baik dan memastikan diversifikasi sumber dana. Yang kelima yaitu risiko operasional. Nah, risiko terkait dalam kegagalan internal proses, sistem, atau manusia, termasuk dengan kesalahan administrasi dan pelanggaran hukum. Nah, cara pengelolaannya yaitu memastikan adanya sistem pengawasan internal yang ketat, pelatihan bagi karyawan, dan penggunaan teknologi yang tepat untuk mengurangi risiko operasional. Nah, yang keenam ada risiko reputasi. Nah, risiko yang timbul dari persepsi nasabah negatif nasabah atau masyarakat kepada bank yang dapat merusak kepercayaan atau reputasi bank. Nah, cara pengelolaannya yaitu bank harus mematuhi prinsip-prinsip syariah secara ketat, menjaga transparansi, dan memastikan pelayanan yang baik untuk mempertahankan reputasi yang positif. Selanjutnya, pertanyaan yang keenam yaitu bagaimana bank dapat memastikan transparansi dan keadilan dalam pelaksanaan transaksi murabaha kepada nasabah. Nah,
Bank syariah dapat memastikan transparansi dan keadilan dalam pelaksanaan transaksi murabahah melalui beberapa langkah. Nah, yang pertama yaitu pengungkapan informasi yang jelas dan terperinci terkait dengan harga pembelian, margin keuntungan, dan biaya tambahan. Yang kedua, ada kontrak yang jelas yaitu dokumentasi kontrak. Nah, kontrak murabahah harus mencantumkan semua rincian transaksi termasuk harga beli, margin keuntungan, dan total harga jual kepada nasabah. Nah, yang selanjutnya yang ketiga yaitu proses pembelian yang terbuka. Nah, keterlibatan nasabah. Nah, nasabah dapat melibatkan dalam proses pembelian barang untuk memastikan kejujuran dan transparansi. Nah, yang kedua ada faktur pembelian. Bank harus menyediakan faktur pembelian asli dari pemasok sebagai bukti harga beli. Nah, yang keempat ada kepatuhan terhadap prinsip syariah. Nah, prinsip pemeriksaan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), bank harus memastikan bahwa setiap transaksi murabahah diperiksa oleh DPS dan disetujui untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Nah, yang selanjutnya ada audit syariah. Nah, melakukan audit syariah secara berkala untuk memastikan bahwa semua transaksi dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah. Yang kelima ada pengawasan internal yaitu sistem pengawasan internal. Bank harus memiliki sistem pengawasan internal yang kuat untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan transaksi murabahah. Yang kedua itu transparansi dalam laporan keuangan. Nah, bank harus menyediakan laporan keuangan yang transparan dan dapat diakses oleh nasabah dan pemangku kepentingan lainnya. Yang keenam yaitu pelanggan yang baik. Nah, edukasi nasabah, memberikan edukasi kepada nasabah mengenai prosesnya untuk memastikan pemahaman yang jelas. Yang selanjutnya ada saluran pengaduan, yaitu menyediakan saluran pengaduan yang efektif untuk menangani keluhan nasabah terkait transaksi murabahah. Yang ketujuh ada penetapan harga yang adil. Nah, penetapan margin keuntungan yang wajar harus ditetapkan secara wajar dan tidak eksploitatif. Nah, yang selanjutnya ada evaluasi berkala, melakukan terhadap margin keuntungan dan harga tetap kompetitif dan adil. Dan yang ke-8 ada transparansi dalam pembayaran. Nah, jadwal pembayaran yang jelas. Yang kedua ada kebijakan keterlambatan dalam pembayaran. Selanjutnya pertanyaan yang ke-7 yaitu bagaimana transaksi murabahah dapat memberikan manfaat ekonomi kepada nasabah dan masyarakat secara umum. Nah, transaksi murabahah sebagai salah satu faktor produk pembiayaan dalam perbankan syariah memberikan berbagai manfaat ekonomi baik kepada nasabah maupun masyarakat secara umum. Nah, manfaatnya yaitu yang pertama akses pembiayaan yang sesuai dengan syariah, nah tanpa riba. Nah, nasabah yang ingin menghindari riba dapat memperoleh keuntungan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua ada keamanan hukum. Nah, transaksi yang sesuai dengan hukum syariah memberikan rasa aman dan ketenangan bagi nasabah dalam menjalankan bisnis atau pembelian barang mereka. Yang kedua transparansi dan kejelasan biaya. Nah, biaya yang jelas, nasabah yang mengetahui secara pasti harga jual, margin keuntungan, dan total biaya yang harus dibayar. Yang kedua ada keputusan yang tepat. Nah, dengan informasi yang tepat dan lengkap dan transparan dapat membuat keputusan finansial yang lebih baik. Yang ketiga ada kemudahan dalam pembayaran. Nah, pembayaran bertahap. Nasabah dapat memilih untuk melakukan pembayaran secara bertahap sesuai dengan finansial mereka, memberikan fleksibilitas dalam mengelola keuangan. Nah, yang keempat ada pemberdayaan ekonomi. Nah, modal usaha. Nasabah usaha kecil dan menengah UKM dapat menggunakan pembiayaan murabahah untuk mengelola modal kerja atau membeli peralatan yang diperlukan untuk mengembangkan usaha. Nah, yang terakhir yaitu pertumbuhan ekonomi berkelanjutan mendukung UKM. Nah, pembiayaan murabahah sering digunakan oleh UKM untuk merupakan tulang punggung perekonomian